Peristiwa Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ditersangkakan KPK semakin hari semakin runyam. Bahkan peristiwanya pun semakin melebar. Hal ini terbukti dari ada tuduhan peristiwanya Hasto itu berkaitan dengan Jokowi. Kenapa bisa begitu? Gara-gara kader PDIP yang sudah dipecat, yaitu Effendi Simbolon, sehabis bersilaturahmi di rumah Jokowi. Dan dia mengatakan sebaiknya Megawati mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bagawan Kinayungan di Kalangan, arena informasi dan opini sekitar sosial budaya. Kerunyaman-kerunyaman hal itu peristiwa PDIP yang berseteru dengan Jokowi semakin hari semakin bertambah panas. Karena dari beberapa komentar yang dilontarkan oleh juru bicara PDIP bahwa semuanya itu terkait dengan Jokowi. Walaupun Jokowi selalu tersenyum kalau ditanya oleh awak media, apakah benar Jokowi masih cawe-cawe, makanya selalu tersenyum dan berkata singkat, menjawab dengan singkat. Peristiwa di Jakarta, kenapa ditanyakan ke saya yang pensiunan? Sebenarnya kalau dirunut ya, apakah Jokowi masih punya power untuk memengaruhi pemerintahan, apalagi KPK? Secara logika sangat tidak mungkin. Kalau hanya usul sana, usul sini, sama seperti kita-kita, berpendapat, beropini. Tapi semuanya itu tergantung KPK, tergantung penyidik KPK. Apalagi peristiwa yang baru untuk diperiksa sebagai tersangka, Hasto menyatakan untuk dijadwal ulang. Kenapa bisa begitu? Karena katanya sedang sibuk melakukan atau mempersiapkan ulang tahun PDIP karena Hasto sebagai sekretaris jenderal. Tapi agak lucu juga, walaupun masuk akal, bahwa hal yang berkaitan dengan hukum, apalagi sebagai sekjen partai besar di Indonesia untuk datang di KPK, dia mengungkapkan untuk dijadwal ulang karena sedang sibuk mempersiapkan ulang tahun. Apakah tidak ada pejabat yang lain? Apakah tim dari kesekjenan di PDIP tidak ada? Apakah yang mampu mengatur semuanya hanya Hasto? Secara logika juga perlu dipertanyakan. Apalagi sekarang tambah runyam lagi setelah ada informasi bahwa data-data yang dipegang Hasto berkaitan dengan pejabat-pejabat yang diduga melakukan penyelewengan atau bertindak yang tidak semestinya atau di luar koridor hukum akan dibuka. Sehingga semuanya akan terjadi, tanda petik itu bom waktu peristiwa hukum dan perpolitikan di Indonesia. Ujung-ujungnya juga menuduh Jokowi yang berbuat seperti itu. Hal ini agak lucu. Saya sebagai orang atau bukan praktisi hukum juga mempertanyakan. Kalau seseorang dinyatakan tersangka, kemudian sang tersangka itu menuduh pihak lain, apakah jabatan
atau yang disandang, ketersangkaan yang disandang itu akan batal demi hukum. Sangat tidak mungkin seorang tersangka kemudian menuduh pihak lain itu juga berbuat melanggar hukum yang tidak ada kaitannya dengan dirinya, juga agak aneh. Inilah yang sering menjadi bahan tertawaan di beberapa media sosial, kemungkinan bahwa Hasto Kristianto sedang mengalami paranoid, sebuah ketakutan. Demikian juga PDI Perjuangan, karena yang menyangkut Harun Masiku, siapa yang tanda tangan surat ke KPU yang ketiga agar Harun Masiku menggantikan anggota antara waktu, yaitu Hasto Kristianto sebagai sekjen dan Megawati. Ini yang jadi masalah tarik ulurnya karena akan melibatkan Megawati. Sehingga patut diduga apabila Hasto tersangka dan kemungkinan nanti setelah pemeriksaan setelah tanggal 10 dan kemungkinan ditahan di dalam persidangan kelanjutannya, sangat mungkin akan menyeret nama Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP. Semuanya bisa terjadi di dalam koridor hukum. Hanya bagaimana rakyat akan selalu mengawal peristiwa-peristiwa besar yang merugikan rakyat Indonesia. Sampai jumpa lagi bersama saya Bagawan Ginayungan di Kalangan. Wassalam.